Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame kurang kompak kula wangsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Fatah rahimakumullah. Yang pertama dan utama sekali, tidak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita masih berkesempatan menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa keluarga kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan nantinya kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita menyimak atau mengkaji, mempelajari, mengambil hikmah dari perjalanan atau kelahiran daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi atau mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Nabi Ibrahim ini pula yang kemudian nanti membangun Ka'bah, yang pada akhirnya akan menjadi kiblat daripada umat Islam ketika menunaikan ibadah sholat. Maka setelah beliau yang merupakan anak daripada penjual patung, anak pembuat berhala, namun beliau karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat menjadi nabi. Tentu ini memerlukan perjuangan yang tidak ringan itu. Tapi beliau Nabiullah Ibrahim ini orang yang cerdas. Maka ketika setelah melihat patung atau berhala itu, nek cara wong Jawa kene ngono ya bahasane lah, wong sing jenenge upamane disurung, upamane dipelacok, dibacok, dipecok, iki ora duwe apa-apa kok disembah. Bahkan jauh sebelumnya ini ada cerita lucu di zamannya Rasulullah SAW. Ana goro-goro sahabat itu masuk Islam sebab apa? Sebab
berhalanya itu, patungnya yang disembah itu dihuyui kalau kucing kok meneng bae kan. Ada yang mengatakan luwak, ada yang berpendapat kucing ya. Lah wong sing disembah jadi Tuhan kok dihuyui kucing kok meneng bae, nah kira-kira gara-gara itu kemudian masuk Islam. Nah, maka dari itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung diberikan wahyu. Ibrahim misalnya semacam itu, Tuhanmu adalah Allah, itu enggak, tetapi tetap melalui proses. Manusia hidup di dunia itu tetap melalui proses. Maka Nabiullah Ibrahim ketika mencari Tuhan ini juga dengan proses. Dan dengan proses itu akan mendapatkan hasil yang kokoh dan kuat. Maka dari itu ketika bertanya-tanya masa patung disembah, masa patung dijadikan Tuhan dan sebagainya, beliau kemudian mikir, kalau begitu aku nggak percaya Tuhan nggak bisa apa-apa. Kalau nggak percaya terus siapa Tuhannya? Kalau nggak percaya kalau patung itu siapa dia Tuhan saya? Maka dari itu pada satu malam ketika malam datang, di atas langit begitu apa bahasanya membiar padang bintang itu. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika mencari Tuhan, falamma janna 'alaihi al-laila, ketika malam itu datang, ra'a kaukaban, Nabiullah Ibrahim ini melihat begitu bintang-bintang banyak. Ana sing gede, ana sing cilik, yang jumlahnya miliaran. Nah, saiki ora pati ketok. Lintang saiki ora pati ketok. Bape napa? Bape di lingkungan kita ini sudah padang. Ketika satu malam datang dan melihat bintang-bintang itu pada bertebaran di angkasa, maka qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim, inilah Tuhan saya. Bukan patung, tapi ini bintang-bintang itu yang kita sebut atau yang menjadi Tuhan saya. Maka dari itu, falamma afala qala lahu ibbul akhirin, tak enteni wae. Kira-kira nek ora hilang, kalau masih tetap semacam itu, maka itulah Tuhan. Tetapi yang namanya bintang, ketika berganti malam, berganti siang, tentu bintang-bintang itu akan hilang, seakan hilang karena tidak tampak lagi. Maka dari itu Nabi Ibrahim tidak percaya, kalau begitu itu bukan Tuhan saya. Karena apa? Hilang. Jangan patung saja orang hilang, nggak nabi, nggak Tuhan gitu ya. Nah, berikutnya, falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Setelah itu falamma ra'al qamar, bintang hilang, muncul bulan.
Maka falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Seketika bintang hilang, malam harinya kemudian melihat bintang bulan yang begitu besar, maka Nabi Ibrahim qala hadza rabbi. Ini adalah Tuhan. Ditunggu meneh. Nek anji tak tunggoni kok ora ilang, tapi terus bersinar, maka inilah Tuhan. Tapi lagi-lagi saya jadi rembulan ketika malamnya itu hilang, tentu bulan itu juga tidak tampak lagi. Nah, maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mencari Tuhan ketika itu luar biasa susahnya. Karena lingkungan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini orang-orang yang bertuhan patung atau Tuhan berhala. Padahal orang itu, anak itu sebenarnya gedenya mau seperti apa tergantung daripada orang tuanya membiasakan. Nah, ini bertentangan dengan kebiasaan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afarat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Setelah bintang hilang, kemudian bulan hilang, muncul pagi-pagi sesuatu benda yang besar, benda yang begitu mencorong begitu. Maka falamma ra'a bazighatan qala hadza rabbi. Oh, kalau begitu bintang hilang, kemudian bulan hilang, ini paling besar yang akan saya katakan sebagai Tuhan kalau dia tidak hilang. Tak tunggu, katanya cara bahasa Indonesia. Nek orang hilang ya ini Tuhan saya. Tetapi lagi-lagi ini lebih besar daripada yang dua yang lalu. Oleh karena itu ditunggu, tetapi ternyata matahari pun hilang, ambles di ufuk barat. Maka dari itu ini juga dikatakan kalau begitu ini juga tidak Tuhan. Bu dan saudara sekalian, setelah proses itu baru Nabiullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Setelah bintang hilang, bulan hilang, matahari hilang, kemudian apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang pernah lupa kata-kata orang saya kembali, yang kemudian ayat ini menjadi doa pada sholat kita, yaitu ada pada doa iftitah. Ya, yang ini adalah warisan daripada warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya hadapkan wajahku wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim bersaksi, berkata, bertekad, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman
wa ma ana minal musyrikin. Kemudian apa namanya, yang kemudian ini semua akan menjadi warisan kita. Sesungguhnya aku hadapkan mukaku kepada yang menciptakan langit dan bumi serta condong, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi, nah ini nek mane hilang, kadang-kadang saya sering mendengar antara inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sing arep wa ma ana minal musyrikin, nek terakhir panjang sekali, tapi ini perlu dimaknani. Wa ma ana minal musyrikin, ada ma-nya itu menjadi saya tidak termasuk orang yang musyrik. Sing buri wa ana minal muslimin, pernyataan saya ini adalah orang Islam. Nah dibalik wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin itu salah. Maka dari itu dieling-eling upamane wonten sing ngaten sing ngarep itu upama ana minal musyrikin, yang belakang adalah wa ana minal muslimin. Ini alhamdulillah menjadi pembelajaran buat kita. Yang namanya orang itu diberikan akal, hendaknya digunakan akalnya untuk memikirkan sesuatu. Banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berpikir di dalam mengenal pada Allah. Apalah tafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Afala ta'qilun, apakah kamu sekarang tidak punya akal? Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bedanya kita dengan lain makhluk adalah kita punya akal, makhluk yang lain tidak diberikan akal. Oleh karena itu hendaknya kita bisa menggunakan akal ini untuk kepentingan apa? Satu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka faqad arafa rabbahu, dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian berikutnya adalah hikmah yang kedua, bahwa untuk menggapai sesuatu itu juga tidak maksud datang, tetapi butuh perjuangan. Kita mengendaki sesuatu tentu tidak langsung datang, tetapi butuh perjuangan. Karena pada dasarnya hidup ini adalah perjuangan untuk kita menghadapi janji kita, melaksanakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika zaman arwah kita ini punya janji, dan insya Allah nanti apa itu akan kita kaji berikutnya. Dan kemudian yang ketiga, bagaimanapun juga kita tidak boleh selalu kita tidak boleh melupakan Allah. Kapan setiap langkah kita, tujuan kita hendaknya kita kaitkan, kita eratkan, kita tautkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau begitu perbuatan-perbuatan kita itu akan bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita sekalian ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan termasuk orang yang min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.